Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Hari ini berjudul Berkat Makanan Bergizi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang agung menghendaki agar kita sehat dan panjang umur. Dari akronim celebration, kita tiba pada huruf N untuk nutrisi, adalah sesuatu yang kita dapat nikmati untuk memiliki hidup yang sehat. Kepada leluhur manusia yang pertama, Sang Pencipta memberikan aturan makanan yang ideal, seperti yang tertulis di ayat di atas tadi. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menambahkan makanan manusia sebagaimana yang tertulis dalam buku Kejadian 3 ayat 18 bahwa tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Persoalan kesehatan sekarang ini cenderung terpusat kepada penyakit kemerosotan yang secara langsung dapat ditelusuri kepada makanan serta gaya hidup yang tidak sehat. Aturan makan yang Allah rencanakan terdiri dari gandum atau padi atau beras sekarang ini, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang kaya dengan gizi serta meningkatkan kesehatan pada tingkat yang optimum. Sesuai dengan tulisan Alkitab, sesungguhnya makanan yang semula disediakan Allah bagi manusia tidak termasuk makanan daging, karena ia tidak berkenan atas pembunuhan binatang, dan juga karena makanan vegetaris yang berimbang adalah merupakan makanan yang paling sehat bagi kesehatan. Ini adalah suatu kenyataan yang dikukuhkan oleh ilmu pengetahuan dengan banyak bukti ilmiah. Anda dapat membaca lebih lanjut tulisan S. Havala J. Dreyer, Position of the American Dietetic Association, Vegetarian Diets Technical Support Paper, Journal of the American Dietetic Association, ditulis pada bulan Maret 1988 di halaman 352 sampai dengan 355. Manusia menjadikan daging sebagai makanan mereka, di mana di dalam daging terdapat banyak bakteri maupun virus-virus yang mengakibatkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana yang tertulis dalam Meat and Poultry Inspection di Washington DC, National Academy Press tahun 1985, halaman 21 sampai 42. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa diperkirakan setiap tahun di Amerika Serikat saja berjuta-juta orang yang menderita sakit karena makan daging ayam yang sudah tercemar racun akibat dari lalai dalam pemeriksaan kontaminasi oleh salmonella dan mikroorganisme lainnya. Frank Young, Komisaris Administrasi Minuman dan Makanan, dan Stanford Miller, Direktur dari FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition, menyatakan kontaminasi yang disebabkan bakteri mengakibatkan risiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan akibat kimiawi serta pengawet makanan. Buku Makanan Sehat yang ditulis oleh Pendeta Kuntaraf dan Dr. Kathleen pada tahun 1982 menunjukkan bahwa bertambahnya konsumsi daging menyebabkan berbagai aneka penyakit, termasuk arteriosklerosis, kanker, gangguan ginjal, osteoporosis, trikonosis, yang semuanya menurunkan harapan dari hidup. Nah, kalau begitu, marilah kita ikuti makanan yang dianjurkan Pencipta kita, yang mengetahui makanan apa yang terbaik bagi kita, agar dapat memiliki tubuh yang sehat, sehingga dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.